Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Contohnya, ya, Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang pengasih dan penyayang itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah yang ada di atas muka bumi, niscaya yang di langit yaitu Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kalian. Barang siapa yang sayang kepada hamba-hamba Allah, dia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala ada seorang sahabat ingin menyembelih kambing, dia berkata, "Ya Rasulullah, ya, syah adbahuha wa arhamuha." Saya ingin menyembelih seekor kambing, namun saya kasihan sama kambing tersebut, tapi saya harus sembelih, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wasyah in rahimtaha rahimakallah." Bahkan kambing, kalau kau sayangi kambing tersebut, maka Allah akan sayang kepadamu. Jangankan sayang kepada manusia, bahkan sayang kepada hewan, kita menyikapi dengan baik, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka barang siapa yang sayang akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan permudah jalannya menuju surga. Ya, al jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Saya ulangi hadisnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Di sini sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi tidak mengatakan barang siapa menempuh jalan dalam rangka salat jamaah, atau dalam rangka berhaji, atau dalam rangka umrah, atau dalam rangka berbakti kepada orang tua? Padahal kita tahu setiap jalan yang kita tempuh dalam rangka berbuat kebaikan, apakah berbakti kepada orang tua, apakah umrah, apakah untuk bersedekah, semuanya memudahkan kita menuju surga. Apakah dalam rangka untuk salat berjamaah, semua langkah kaki kita menuju surga. Tetapi Nabi tidak menyebutkan semua amalan. Nabi hanya mengkhususkan barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Nabi tidak menyebutkan dalam rangka-rangka yang lainnya. Kenapa Nabi hanya menyebutkan, mengkhususkan menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dan Nabi tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain? Kata sebagian ulama, karena jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut ilmu. Kenapa bisa demikian? Karena dengan menuntut ilmu, kita akan terbuka bagi kita cakrawala tentang pintu-pintu kebaikan yang begitu banyak, dan kita akan mengerti tentang pintu-pintu kesesatan. Kita akan bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kita akan bisa membedakan antara tauhid dan syirik. Ya, kita bisa bedakan. Ya, kita tahu mana amalan-amalan yang prioritas lebih utama, mana amalan yang pahalanya lebih besar. Kita ngerti dengan apa? Nuntut ilmu. Kita akan semangat, adab kita bisa berubah, akhlak kita bisa berubah, hati kita bisa berubah. Maka kata para ulama, jalan termudah untuk masuk surga adalah menuntut apa? Ilmu, ya. Al jaza' min jinsil amal, sebagaimana dia melangkahkan kakinya dalam satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di dunia dia akan dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dimudahkan untuk amalan ibadah yang lain. Dan di surga, di akhirat dimudahkan untuk melewati hambatan-hambatan tatkala di akhirat. Dimudahkan untuk melewati sirat menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya al jaza' min jinsil amal. Contoh lagi yang berupa kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang merenggangkan, nafasa itu artinya merenggangkan. Orang yang tadi sesak napas mudah untuk bernafas. Tidak mesti penderitaan tersebut hilang. Ada saudaranya menderita, kalau dia bisa hilangkan penderitaan tersebut, itu yang terbaik. Mungkin dia tidak mampu menghilangkan penderitaan tersebut, tapi dia bisa mengurangi, itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Maka kata Nabi SAW, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan atau meringankan penderitaan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan penderitaannya di akhirat. Perhatikan hadis ini, ya. Allah tidak mengatakan balasannya Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Penyebutan dunia Allah lompati, Allah skip.
Ya, Nabi hanya mengatakan, Nabi tidak menyebutkan penderitaan dunia. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan, meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di akhirat. Paham ya? Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Di dunia jadi dilompati. Ya. Kenapa kata para ulama? Karena penderitaan hari kiamat tidak ada bandingannya dengan penderitaan dunia. Tidak ada bandingannya. Ya, inti bangun hari kiamat dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari jarak 1 mil, suruh nunggu hari yang rasanya seperti 50.000 tahun, panas terik yang luar biasa, keringat bercucuran dan berbagai macam kesulitan. Ya. Jadi tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Maka yang penting adalah balasan di akhirat. Barang siapa mengurangi penderitaan seorang di dunia, akan dikurangi penderitaannya di akhirat. Ini kesempatan bagi kita. Kalau kita ada saudara kita yang menderita, benar-benar menderita, dia sudah berusaha, namun dia tidak mampu, maka tolong dia. Tolong dia. Maka penderitaan Anda dicatat oleh malaikat. Orang ini pernah menghilangkan penderitaan saudaranya, dia akan dihilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang tidak bisa bayar hutang, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau ada orang punya uang sama kita, ya, maka ada 3 hal yang bisa kita lakukan membantu dia. Setelah kita tahu dia adalah orang yang berusaha bayar hutang, ya. Orang ini berusaha, rajin, ya. Ada orang yang tidak mau bayar hutang, ya. Sudah hutang dia pura-pura lupa, ya. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Hutang belum bayar, hutang yang mana, ya? Oh, dia pura-pura. Kita tagih-tagih, tahu dia ganti nomor telepon, ya, repot. Ya. Jadi orang ini punya hutang sama kita pinjemin uang sama dia dan dia ternyata susah. Ya, maka yang bisa kita lakukan yang pertama, kita tunda. Waktunya tiba, waktunya untuk bayar sudah jatuh tempo, kita bilang sudah, nanti kamu bayar bulan depan atau 2 bulan lagi. Ini baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ternyata orang tersebut susah untuk bayar, maka berilah dia tangguhan waktu, nanti aja. Kemudian kata Allah, wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi yang kedua lebih baik, kau bersedekah, ya sudah, enggak usah bayar. Ya, enggak usah bayar. Ini lebih baik lagi. Tetapi cukup kita memberi tundaan waktu untuk membayar, kita sudah dapat pahala dan Allah akan meringankan urusan kita di dunia dan di akhirat. Apalagi kita mengatakan, ya sudahlah, kau enggak usah bayar 100%, bayar saja 30%, 70% saya maafkan. Atau lebih hebat lagi, ya sudah, enggak usah bayar seluruhnya, 100% saya maafkan. Ya. Ini luar biasa, ya. Ya, luar biasa. Dan saya tidak bosan cerita tentang teman saya yang sekarang jadi dosen di Madinah, ya. Saya dulu waktu di Madinah, mahasiswa itu orang yang punya tapi sedikit, ya. Sehingga sering dikasih uang zakat karena memang tidak punya, ya. Boleh kita bawa keluarga, kebutuhan banyak, anak-anak, ya. Adapun mukafaah dari universitas, beasiswa tidak cukup. Sementara kebutuhan kita banyak, ya. Dan biasanya kita diberi bantuan tatkala bulan Ramadan, banyak orang baik, ya. Setan-setan lagi istirahat, banyak orang yang baik kasih sumbangan, ya. Suatu hari saya butuh uang ribuan real, ya. Saya bingung, saya mau pinjam sama siapa? Mau pinjam sama mahasiswa Indonesia, miskin-miskin juga seperti saya. Mungkin lebih miskin dari saya, ya. Akhirnya saya harus cari korbannya teman saya orang Saudi, ya. Akhirnya saya telepon dia. Akhi, ya, sekarang dia dosen di Madinah, ya. Akhi, saya butuh uang sekian ribu real. Insya Allah nanti saya ganti pas bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak sumbangan, ya. Saya ganti bulan Ramadan. Kata dia, oh iya, saya lagi safar, tapi kamu pergi ke Masjid Nabawi, nanti ketemu teman saya kasih amanah itu. Baik, akhirnya saya pun pergi ke Masjid Nabawi, saya dapat uang tersebut, saya pulang, saya gunakan keperluan mendesak, ya. Setelah itu tiba bulan Ramadan, saya bisa kumpulkan uang untuk membayar hutang tersebut, ya. Akhirnya saya telepon dia. Saya bilang, ya akhi, gimana kabarnya, nanti baik, kefahalak, basa-basi. Kemudian saya bilang, saya mau bayar utang saya, ini sudah bulan Ramadan, saya mau bayar utang saya sama antum. Tahu-tahu dia matikan HP. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya telepon lagi, enggak diangkat-angkat. Saya bilang, orang ini kenapa ini? Ya. Tahu-tahu dia SMS, saya dulu belum ada WhatsApp, dia SMS dengan risalah yang panjang. Intinya dalam risalah tersebut, SMS tersebut dia berkata, ya akhi Firanda, ya, sungguhnya menyenangkan hati orang lain adalah ibadah yang mulia.
Ya, menyenangkan hati orang lain, memasukkan kebahagiaan pada orang lain adalah ibadah yang mulia. Itu uang yang saya berikan kepadamu adalah hadiah dari saya buat kamu. Kalau kamu terima hadiah tersebut, kamu menyenangkan saya, kata dia. Yang disenangkan siapa ini? Saya ulangi. Antum paham enggak tidak ya? Saya ulangi. Dia bilang, itu uang yang saya pinjamkan, saya berikan kepadamu, itu bukan hutang, tapi itu hadiah dari saya kepada kamu. Kalau kamu terima hadiah saya senang sekali. Ya, subhanallah ya. Akhirnya ya sudah, saya senang sekali hari itu ya. Tapi dalam hati saya habis ini nggak bisa ngutang lagi ya. Dan benar, sejak saat itu saya tidak pernah utang lagi sama dia. Kenapa saya tidak utang banyak-banyak waktu itu? Baik ya. Jadi ada orang seperti itu ya, dan masih banyak orang seperti itu ya. Tidak perlu kita ceritakan, tapi ini contoh kawan saya sekarang jadi dosen di Madinah ya. Jadi kalau kita bisa bantu orang itu yang terbaik ya. Kita bisa kurangi utangnya atau kita bisa lunaskan, tapi terkadang kita tidak bisa. Kita juga butuh, kita juga perlu. Ya sudah, kita bilang saya tunda, silakan nanti kamu bayar di waktu yang lain, tapi kamu harus berusaha membayar utangmu.